Perkenalkan, kami dari Glory Screen Printing. Kami berbidang usaha di pembuatan kaos, jadi jasa sablon kaos tepatnya. Dan kami berlokasi di Jalan Trikora nomor 21 Purwodadi Grobogan. Kami berdiri sejak tahun kurang lebih 2016-an. Iya, mengetahui? Tahu. Tidak tahu. Iya, tahu. Penting. Bayar pajak khusus UMKM. Ya, menurut saya penting, Mbak. Penting. Penting. Tahu untuk itu ya. Tahu. Enggak tahu. Tahu. Nomor peserta wajib pajak. Nomor pokok wajib pajak. NPWP enggak tahu. Nomor lupa ya? Sudah. Belum. Tahu. Belum. Mungkin dari penghasilannya. Belum, kurang tahu tepatnya kayak gimana belum. Belum tahu. Kurang tahu. Mungkin itu dari penghasilan pendapatannya per bulan. Itu Sudah. kurang tahu. Sudah. Jadi kalau kita biasanya terkait sama instansi untuk membayar pajak, jadi untuk pemesanan itu biasanya ada penghitungan pajak di awal dengan nominal jumlah total pemesanan gitu ada. Kurang tahu. Belum. Enggak tahu. Belum kurang jelas. Nah, itu kurang tahu. Kurang tahu juga. Mungkin keringanan pembayaran apa gitu. Nah, untuk saat ini apa ya? Mungkin potongan pajaknya per bulan atau per tahun gitu sudah sangat membantu itu. Potongan bayar pajak. Setelah menonton video wawancara dengan pegawai UMKM Glory, pasti nih para pelaku UMKM makin penasaran dengan pengenaan pajak bagi pelaku UMKM kan? Yuk kita simak penjelasannya. Ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu membuat NPWP, monitor pajak, dan melaporkan pajak. Untuk keperluan menyetor dan melaporkan pajak, setiap bulan pelaku UMKM wajib melakukan perhitungan omset bulanan dengan melakukan pencatatan omset harian dan pembukuan sesuai standar akuntansi. Omset tersebut lalu dikali tarif 0,5%. Untuk pembayaran pajak, sebelumnya harus membuat kode billing dulu yang dapat diperoleh dari DJP online, layanan billing di KPP atau KP2KP, kling pajak 1.500-200, petugas teller atau customer service bank, internet banking, penyedia jasa aplikasi, SMS ID billing bintang 141 bintang 500 pagar, lalu ATM. Untuk pelaporannya bisa langsung datang ke KPP atau KP2KP, atau mengirim via pos atau kurir, atau secara online untuk BPOP maksimal 31 Maret, untuk BP Badan maksimal 30 April. Kemudian, kita akan membahas mengenai pengenaan pajak bagi pelaku UMKM. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang memiliki omset sampai 4,8 miliar rupiah setahun dapat dikenai tarif PPh final sebesar 1%. Namun, setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, tarif PPh-nya berubah menjadi 0,5% yang berlaku mulai bulan Juli 2018. PP 23 Tahun 2018 bersifat opsional karena wajib pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5% atau menggunakan skema normal yang mengacu pada Undang-Undang PPh. Berikut ini merupakan poin utama perbedaan antara PP 46 tahun 2013 dengan PP 23 tahun 2018.
Yang pertama yaitu subjek pajaknya. Untuk PP 23 tahun 2018, subjek pajaknya adalah WP orang pribadi dan WP badan tertentu. Lalu yang kedua adalah pengecualian subjek pajaknya. Untuk PP 23 tahun 2018, yaitu yang pertama, wajib pajak yang memilih untuk dikenai PPh berdasarkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A, pasal 17 ayat 2A, atau pasal 31E UU PPh, dan persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Lalu, WP badan yang memperoleh fasilitas pasal 31A UU PPh, dan yang terakhir adalah bentuk usaha tetap. Untuk batasan omsetnya, PP 46 tahun 2013 dan PP 23 tahun 2018 itu sama, di mana dalam satu tahun pajak, peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar rupiah. Untuk pengecualian objek pajaknya, yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri. Yang ketiga, usaha yang atas penghasilannya telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri dan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Berikutnya, yaitu adalah untuk batasan waktu penggunaan tarif. Untuk PPh 23 tahun 2018 apabila WP-nya adalah WPOP yaitu selama 7 tahun. Sedangkan untuk CV firma koperasi itu 4 tahun dan untuk PT itu 3 tahun. Untuk dasar pengenaan pajaknya yaitu jumlah peredaran bruto setiap bulannya. Poin selanjutnya yaitu adalah penyetoran. Untuk PP 23 tahun 2018 bisa dilakukan dengan cara setor sendiri atau dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut pajak dengan mengajukan surat keterangan ke KPP. Lalu, kita akan menjelaskan kewajiban subjek pajak orang pribadi dan badan, yaitu NPWP. Apa itu NPWP? NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. NPWP dapat diperoleh dengan persyaratan berikut. Untuk subjek pajak orang pribadi, yang harus dipersiapkan adalah fotokopi KTP, lalu melengkapi formulir pendaftaran NPWP. Untuk subjek pajak badan, yang harus dilengkapi adalah akta atau dokumen pendirian badan tersebut, fotokopi KTP dan NPWP salah satu pengurus, lalu melengkapi formulir pendaftaran NPWP. Kelengkapan-kelengkapan itu disampaikan ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal wajib pajak orang pribadi atau tempat kedudukan wajib pajak badan, atau bisa melakukan pendaftaran secara online melalui e-registration dengan cara mengetik erek.pajak.go.id di internet. Untuk meningkatkan pemahaman mengenai penghitungan pajak UMKM, berikut kami sampaikan contoh penghitungan pajak UMKM. Contoh pertama, misalnya, pada tahun 2019, Tuan A memiliki peredaran bruto 5 miliar, dengan rincian di pasar A 1 miliar, di pasar B 2 miliar, dan di pasar C 2 miliar. Maka, pada tahun 2020, Tuan A tidak dapat dikenai pajak penghasilan final, karena peredaran bruto usaha Tuan A dari seluruh tempat usaha pada tahun 2019 telah melebihi 4,8 miliar. Atas penghasilan tersebut, Tuan A dikenai pajak sesuai ketentuan umum pasal 17 dengan tarif sebesar 25%. Selanjutnya, jika pada tahun 2019 peredaran bruto di pasar A 1 miliar, pasar B 2 miliar, dan di pasar C 500 juta dengan total sebesar 3,5 miliar, dengan demikian, pada tahun 2020, Tuan A dikenai pajak penghasilan final dengan tarif 0,5% dikali peredaran bruto setiap bulan di masing-masing tempat usaha. Peredaran bruto tersebut dihitung dengan cara menjumlahkan total penjualan dalam 1 tahun. Selanjutnya, untuk contoh yang kedua adalah sebagai berikut. Jika PTA terdaftar pada bulan Agustus 2018, bagaimana pengenaan PPh terhadap PTA? Pertama, jika PTA memilih untuk dikenai PPh final 0,5%, maka penghasilan bruto bulan Agustus hingga bulan Desember 2018 dari masing-masing tempat usaha akan dikenai PPh final sebesar 0,5% dari peredaran bruto setiap bulan. Namun, jika PTA memilih untuk dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum, maka PTA wajib menyampaikan pemberitahuan ke DJP. Kemudian, atas penghasilan tahun pajak 2018 dan seterusnya akan dikenai pajak sesuai ketentuan umum. Total peredaran bruto dalam 1 tahun dikurangi dengan beban, kerugian tahun sebelumnya jika ada, dan biaya-biaya yang dapat dikurangkan menurut peraturan perpajakan untuk memperoleh penghasilan neto fiskal.
Penghasilan neto fiskal tersebut kemudian dikalikan dengan tarif pasal 17 sebesar 25%. Selanjutnya, mari kita simak bagaimana tata cara pembayaran pajak UMKM. Pembayaran pajak mulai 1 Juli 2016 hanya dapat menggunakan e-billing, sehingga tidak diperlukan form pembayaran. E-billing adalah cara pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode billing yang berisi 15 digit kode angka melalui sistem billing atau sistem penagihan pajak. Yang kedua, bayar pajak. Setelah membuat kode billing, kewajiban wajib pajak selanjutnya yakni membayar pajak. Pajak dapat dibayar melalui petugas teller bank dan kantor pos, mini ATM, internet banking dan mobile banking, atau melalui ATM. Sebenarnya, pembayaran pajak juga dapat dilakukan dengan satu langkah, yakni membuat kode billing sekaligus membayar dengan mesin ATM. Yang pertama untuk Bank Mandiri. Berikut langkah-langkahnya. Selanjutnya, untuk Bank BNI yakni, dan yang terakhir untuk Bank BCA yakni dengan cara Selanjutnya, mari kita simak tata cara dan form atau dokumen apa saja yang diperlukan untuk pelapor SPT. Berikut tata cara pelaporan SPT. Pertama, menyampaikan SPT secara langsung ke KPP atau pos atau kurir dengan melampirkan form induk SPT hasil cetakan aplikasi iSPT yang telah ditandatangani. Media penyimpanan elektronik seperti flash disk berisi file data SPT dan dokumen lain yang wajib dilampirkan. Yang kedua, melalui internet. Dokumen PDF yang harus diunggah bersama dengan SPT adalah sebagai berikut. Untuk form 1770SS dan 1770S, apabila SPT berstatus nihil dan kurang bayar, tidak ada kewajiban melampirkan dokumen PDF. Untuk SPT berstatus lebih bayar, dokumen wajib yang harus diunggah adalah bukti pemotongan pajak dan dokumen tambahannya. Sedangkan untuk form 1770, apabila wajib pajak memilih pembukuan, maka dokumen wajib yang harus diunggah adalah laporan keuangan. Untuk wajib pajak yang memilih NPPN atau norma penghitungan penghasilan neto, dokumen wajib yang harus diunggah adalah laporan peredaran bruto. Dan apabila memilih PP 23 tahun 2018, maka dokumen wajib yang harus diunggah adalah daftar perhitungan peredaran bruto. Di masa pandemi COVID-19, terbitkan PMK nomor 86 tahun 2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi coronavirus. Tujuan dari pemberian insentif untuk meringankan beban pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, karena di masa pandemi, UMKM lebih terdampak jika dibandingkan dengan pelaku usaha besar. Insentif yang diberikan berupa pajak penghasilan UMKM ditanggung oleh pemerintah. Dengan demikian, pelaku UMKM yang memenuhi syarat pemberian insentif tidak perlu setor PPh final. Syarat pemberian insentif tersebut yakni meliputi: pertama, penerima insentif adalah WP yang memiliki peredaran bruto tertentu. Kedua, jangka waktu, yaitu mulai masa pajak April 2020 hingga masa pajak Desember 2020. Ketiga, kewajiban penerima insentif, yakni menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah untuk setiap masa pajak paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Misal masa pajak April 2020, maka paling lambat tanggal 20 Mei 2020. Keempat, ketentuan. Pertama, wajib pajak berhak memanfaatkan insentif sepanjang menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah untuk setiap masa pajak. Kedua, penyampaian laporan realisasi dilakukan secara online melalui situs www.pajak.go.id sehingga UMKM harus memiliki e-filing. Ketiga, wajib pajak tidak perlu setor PPh final. Dan yang terakhir, pemotong atau pemungut tidak perlu melakukan pemotongan atau pemungutan. Apabila semua syarat telah dipenuhi, maka pelaku UMKM dapat memperoleh insentif dengan melakukan pengajuan terlebih dahulu. Ya, Insya Allah ya. gitu. Ya. Nah, sampai di sini paham kan kawan? Bukankah perhitungan, tata cara pelunasan, pelaporan, hingga tata cara memperoleh insentif pajak UMKM tidak serumit yang kita bayangkan kan? Jadi, mulai saat ini jangan sampai lalai bayar pajak ya kawan. Sekian dan terima kasih.